Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, ketemu lagi di Halim Channel ya. Tentunya semoga sahabat semua selalu dalam kondisi sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Ya, beberapa waktu yang lalu ya pernah kita buat video tentang OLP atau sekring pompa submersible yang sering jeglek ya. Ternyata kasus OLP jeglek ini ya sangat banyak sekali yang mengalaminya, dan banyak juga yang mengambil jalan pintas ya, yaitu dengan melakukan jumper pada OLP-nya. Nah, dia jeglek seperti itu. Kita matiin, lalu kita reset lagi ya OLP-nya atau screen-nya. Kita pencet seperti ini. Nah, kita nyalain lagi coba. Nah, jeglek lagi ya. Kita ulang lagi, jeglek lagi, di reset, jeglek lagi. Seperti itu kasusnya. Nah, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa OLP atau sekring ini fungsinya adalah sebagai pengaman pompa ya, pengaman pompanya, yang cara kerjanya adalah membatasi ampere atau arus yang bekerja pada pompa ya. Ketika OLP jeglek, ini berarti ampernya ya yang bekerja itu melebihi spesifikasinya ya. Sebagai contoh, spesifikasinya 3 ampere, lalu pompanya bekerja ampernya mencapai hingga 6 ampere, maka secara otomatis OLP-nya akan bekerja mematikan pompanya agar pompanya ini menjadi aman, tidak terjadi hal yang fatal. Jika di jumper, maka ya ampere yang berjalan pada pompa ini akan tetap sebesar 6 ampere. Sedangkan yang menyebabkan nilai 6 ampere ini ya, nilainya 6 ampere ya, salah satunya adalah karena isolasi kabel ini ya, atau gulungannya atau koneksi di dalam motor ini ya bermasalah ya, yang tentunya butuh pengecekan lebih lanjut agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal ya, seperti korsleting, motor terbakar dan lain sebagainya. Nah, jika mengalami OLP jeglek, hal mendasar apa yang harus kita lakukan ya? Kali ini akan kita coba bahas lebih detail ya, bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah dengan cara melakukan cek ampernya ya. Jadi ampernya berapa nilainya ini harus kita cek ya. Yang kedua adalah cek resistansinya, baik itu resistansi kabelnya maupun wiring di dalam motornya itu sendiri, baik itu coil gulungannya dan koneksi-koneksinya. Jadi ada dua, yaitu cek resistansi kabel dan resistansi coil windingnya. Nah, ini yang harus kita lakukan dasar-dasarnya untuk menindaklanjuti ketika OLP ini sering jeglek. Jika nilai ampernya ya kurang dari spesifikasi OLP-nya ya, dan OLP-nya sering jeglek, maka kondisi ini kerusakannya sudah bisa dipastikan ada OLP-nya yang bermasalah ya, sebaiknya langsung diganti ya. Namun jika ampere nilainya itu melebihi spesifikasi OLP, maka kerusakan yang terjadi ya ini bisa kita kategorikan sistem pompanya ya, dimana sistem pompa ini ada kita buat dua kategori. Yang pertama adalah sistem mekanikal ya, dan sistem elektrikal. Sistem mekanikal tentunya sebagai contoh adalah ketika pompanya macet ya, tidak berputar ya. Ketika pompanya tidak berputar, maka secara otomatis ampernya akan naik ya. Ini bisa langsung diketahui ya, karena pompanya macet ya, kita bisa langsung mendeteksi bahwa kalau macet ya sudah pasti nggak keluar air. Nah, kalau nggak keluar air kemudian ampernya tinggi ya, sering jeglek OLP-nya ya, artinya yang bermasalah adalah sistem mekanikalnya. Kemudian yang kedua adalah sistem elektrikalnya ya. Kalau sistem elektrikal ini sudah pasti ini masalah kelistrikan ya, ada kelistrikan atau ampere yang bocor ya. Sistem elektrikal kelistrikannya yang diantaranya adalah isolasi kabelnya ya, dan isolasi wiring di dalam motornya itu sendiri. Nah,
pada kondisi ini ya gejala ampernya tinggi ya, pompanya nyetrum dan lain sebagainya. Nah, saat kelistrikannya yang bermasalah, langkah-langkah pengecekannya adalah yang pertama harus dicek ampernya ya, nilai ampernya berapa. Kemudian cek resistansinya ya, resistansi kabelnya dan juga koil atau motornya ya, koil gulungannya atau koneksi atau sambungan-sambungan di dalam motornya itu sendiri. Nah, di video kali ini akan kita praktekkan langsung bagaimana cara mengecek ampere ya, bagaimana cara mengecek resistansinya ya. Tentunya untuk melakukan cek ampere dan melakukan resistansi yang paling utama yang harus kita miliki adalah alat ukur ya. Ini wajib harus kita punya alat ukur ya. Tanpa alat ukur tidak bisa kita lakukan pengecekan. Nah, untuk menggunakan untuk melakukan pengecekan ini ya, alat ukur diantaranya bisa menggunakan tang ampere atau multimeter ya. Multimeter bisa digital ataupun analog ya. Nanti hasilnya sama saja dan keduanya boleh-boleh saja ya menggunakan digital ataupun analog. Yang pertama adalah cek ampere ya. Untuk cek ampere ini sangat mudah sekali ketika kita menggunakan tang ampere ya, ketimbang dengan menggunakan multimeter ya. Karena dengan tang ampere ya, ini cukup kita mengklaim salah satu kabel ya, kabel live-nya itu kita klaim ini klempernya ya. Nah, kita masukkan seperti ini, nanti hasilnya langsung akan kelihatan di sini displaynya berapa ampere. Nanti akan kita praktekkan satu persatu. Dan kalau kita menggunakan yang ini ya, yang multimeter, jika menggunakan multimeter ini kebetulan saya punya yang digital ya. Jadi kita menggunakan digital multimeter. Nah, ini salah satu kabel live-nya ya, kabel live-nya ini kita putus ya, yang terhubung dengan pompa ini diputus, lalu probe-nya ini disambungkan ya. Probe-nya yang di sini ini disambungkan. Nah, nanti secara otomatis ketika pompanya dinyalakan, di display ini akan terlihat nilai ampernya berapa. Nah, dua cara ini yang kita bisa lakukan untuk melakukan cek ampernya. Nah, adjustment-nya atau keputusannya seperti apa ya? Jika ampernya ini melebihi spesifikasinya ya, tentunya kita akan langsung lanjutkan cek resistansinya. Tapi jika ampernya nilainya itu kurang dari spesifikasi yang ada di OLP ini ya, itu artinya OLP-nya yang rusak ya. Ini OLP bisa langsung diganti begitu saja. Tapi kalau nilai ampernya ini melebihi spesifikasinya ya, ini kita lanjutkan pengecekan resistansinya. Yang pertama adalah resistansi kabelnya ya. Kabelnya ini bisa kita cek terhadap grounding. Jadi kabel ada 3 kabel ya. Nanti kita cek masing-masing itu terhadap grounding dan yang satunya lagi itu antar main coil dan sub coil. Untuk melakukan pengecekan isolasi kabel ya, ini bisa kita ukur resistansinya dengan menggunakan multimeter ya, dengan cara lakukan cek antara main coil dengan grounding atau sub coil dengan grounding, atau antara dua kabel ya, sub coil dan main coil ya. Jika hasilnya yang ada nilai resistansinya, maka ini berarti isolasinya terhubung dan bermasalah, arus bocor, menyebabkan nilai arusnya lebih besar dari normal. Nah, ini tentunya langsung kita tangani lebih lanjut ya. Jadi kalau menemukan nilai resistansinya ini melebihi ya, ini harus kita angkat pompanya. Kita angkat pompanya dan kita bongkar satu persatu, harus kita temukan di mana isolasi yang bocor. Intinya ampere yang besar itu terjadi isolasi yang bocor, baik itu isolasi kabel maupun isolasi di dalam motornya itu sendiri. Nah, caranya ya memang harus kita bongkar satu persatu untuk mengetahuinya dan untuk mengambil tindakan agar pompanya tidak mengalami kerusakan yang lebih fatal seperti
ya korsleting, kemudian motornya terbakar, seperti itu ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk pengecekan OLP yang sering jelek, dan bagaimana cara mengetesnya akan kita praktekkan langsung dalam video berikut ini. Ikuti terus videonya. Baik, berikutnya akan kita praktekkan bagaimana cara mengukur ampere ya. Untuk mengukur ampere tentunya kita harus punya alat ukur, bisa dengan tang ampere ya, tang ampere semacam ini, atau bisa dengan digital multimeter ya, bisa juga analog, tapi saya kali ini menggunakan yang digital. Dan kalau mau lebih simpel ya pakai digital power meter. Jadi power meter ini kebetulan ini nggak saya colokin ya, jadi di sini nanti ada ampernya ya, ada nilai ampernya berapa. Ini paling mudah ya, langsung power pompanya dicolokin di sini ya, dan ini nanti dicolokin ke sumber tegangan. Nah, itu langsung akan ketahuan ampernya berapa. Nah, yang kedua menggunakan tang ampere. Tang ampere ini cukup dengan klem kabelnya ya, kabel powernya. Jadi ini dilepas, dibuka ya boxnya, kontrol boxnya. Lalu bagian ini ya, live-nya yang hitam ya, kalau sesuai di wiringnya di kabelnya ini ya, kelihatan ya, di sini black hitam itu live ya. Live-nya itu bisa kita klaim semacam ini ya, langsung saja kita klaim semacam ini ya, begitu. Pastikan benar-benar terklaim ya, ini mungkin agak kurang panjang. Nah, nanti bisa disambung ya, diklaim begitu, dan nanti akan kita select ampernya di sini ya, di ampere ya, dia akan muncul nilai ampernya berapa untuk penggunaan tang ampere. Sedangkan ini agak susah, itu penggunaan digital multimeter atau multimeter ya. Jadi multimeter itu di sini ada ampere ya, nanti commonnya di sini ampernya. Terus nanti probe-nya itu bisa kita sambungkan di sini. Ini probe hitam dan merah ya. Probe hitam dan probe merah. Nah, kabel yang ini dilepas ya, dilepas. Kabel yang live-nya dilepas begitu. Nah, ini disambungkan aja seperti ini. Nah, yang satunya ini disambung kabel lain ya, kabel ke sini. Jadi dia memutus itu. Sehingga nanti akan keluar ampernya. Tentunya di sini di set di ampere ya, di ampere seperti ini. Nah, nanti akan muncul nilai ampernya. Ya, itu cara ngukur ampere ya, paling mudah. Selanjutnya untuk cek resistansi ya. Di sini arti dari resistansi ini seperti halnya continuity ya, artinya ada kebocoran enggak terhadap grounding ya. Jadi 3 kabel ini 1, 2, 3 ya, yang hitam, biru, dan coklat ini kita lepas, atau kalau tidak mau melepas ya bisa. Yang pasti power pompanya harus dilepas dulu ya, powernya ini harus dicabut dulu, power yang ini dicabut. Terus kita gunakan probe-nya langsung, probe-nya dari multimeter. Ya, ini saya pakai multimeter ya. Ini kita pilih yang di sini ya, yang resistansi ini ya, continuity. Tentunya ringnya harus dipilih. Bisa yang pakai buzzer. Yang pakai buzzer gitu, continuity ya. Seperti ini kalau ini belum. Commonnya jangan lupa ya. Tersambung. Nah, kalau seperti ini tersambung, ini artinya ada isolasi yang bocor. Nah, tujuannya adalah untuk ngecek isolasi bocor atau enggak ya. Kalau bocor ya sudah pasti nanti ampernya akan berdampak naik gitu. Nah, yang hitam terhadap bodi ya, apakah short atau tidak. Yang biru terhadap bodi ya, terhadap bodi pompa gitu ya. Ini bolak-balik sama ya, bolak-balik. Yang penting kalau dia sampai bunyi seperti ini artinya ada isolasi yang bocor. Nah, ini adalah isolasi untuk kabel ya.
untuk kabel terhadap pompa. Jadi ada dua, isolasi kabel ya atau wiring isolation, dan isolasi di dalam motornya sendiri. Jadi di dalam motor ini ada sambungan kabel dan juga ada gulungan ya. Kalau misalkan gulungannya sudah ada yang lepas dan sebagainya, itu juga harus dicek. Nah, ini harus dicek semuanya ya, kalau nyambung. Atau kalau pakai manual digital analog ya, di sini harus bergerak gitu ya, ada nilainya, ada nilai ampere, ada nilai resistansinya. Jadi ini dicek satu-satu. Kalau hasilnya seperti ini ya oke nih. Ini kan terhadap bodi, tidak ada yang nyambung terhadap bodi ya, tidak ditemukan ya. Jadi kondisinya oke. Nah, itu artinya kondisi kabelnya oke ya, tidak ada masalah. Berikutnya untuk mengecek isolasi gulungannya ya, gulungan atau sambungan-sambungan di dalamnya apakah nyambung atau tidak ya. Tentunya main coil atau kumparan utama dan kumparan bantu atau subcoilnya itu ada nilai resistannya, nilai resistan standar. Kalau nilai resistannya itu kurang ya, lebih kecil ya, artinya ada kemungkinan dia terbuka atau putus, kemungkinan kecil putus itu ya, jadi nilainya kecil. Tapi kalau dia ada yang ngelupas dan kemudian short antar koilnya ya, itu kemungkinan nilainya besar sekali dan tentunya berdampak pada percikan ya atau kebakaran seperti itu. Nah, itu ya cara simpel untuk ngecek isolasi. Jadi kalau ketemu ampere, intinya ampernya saja lah ya, ampernya itu naik sehingga OLP-nya jelek ya, pasti ada yang bermasalah pompanya. Jadi segera dilakukan pengecekan dan diambil tindakan untuk perbaikan. Karena jika tidak dilakukan tindakan perbaikan ya, hal yang akan terjadi ya, bisa terjadi korsleting ya, terjadi kerusakan yang lebih fatal pada motornya terutama. Ya, selamat mencoba ya untuk melakukan pengecekan ini.